Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Misrani Nadia Putri, CGP Angkatan 10 Kabupaten Banyuwangi. Dalam kali ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi budaya positif. Kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru harus memiliki motivasi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah dengan cara menerapkan disiplin positif, motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman, konsekuensi dan penghargaan, keyakinan sekolah atau kelas, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol segala tindakan. Yang ketiga, murid dapat memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, hukuman, ataupun penghargaan. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri berdasarkan kebajikan universal yang diyakini. Posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Seharusnya guru bisa memposisikan kontrol mereka dengan cara sebagai manajer. Manajer mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas yang positif. Selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan tersebut terbentuk atas kesepakatan guru dan murid. Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Guru akan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan sebuah masalah, yaitu dengan 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Untuk bisa menciptakan budaya positif, maka kita harus bisa mengkoneksikan antara 3 materi yang telah lalu yang sudah dipelajari, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana budaya positif ini akan terwujud jika seorang guru memahami tujuan pendidikan, dan budaya positif juga akan terwujud jika seorang guru memiliki nilai kolaboratif, reflektif, mandiri, inovatif, dan berpihak pada murid. Budaya positif juga akan terwujud dengan baik jika seorang guru atau sekolah memiliki visi yang baik yang berorientasi pada murid. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami materi pada modul ini dan mulai menerapkan pada murid saya di kelas dan membagikan kepada rekan sejawat di sekolah. Hal menarik bagi saya saat saya belajar membuat kesepakatan bersama siswa, ternyata siswa lebih disiplin saat mengaplikasikan kesepakatan bersama daripada guru langsung menyodorkan tata tertib. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada saya saat mempelajari modul ini adalah dulu saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, tapi sekarang saya menyadari bahwa posisi kontrol yang baik adalah sebagai manajer. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Saya pernah menangani siswa yang sering bertengkar dengan cara segitiga restitusi. Alhamdulillah, siswa tersebut sudah berubah setelah saya tanamkan nilai-nilai kebajikan universal dalam dirinya. Bagaimana perasaan Anda saat mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang karena saya merasa berhasil menanamkan motivasi internal dalam diri siswa dengan nilai-nilai kebajikan.
Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah peserta didik sudah mulai memiliki motivasi internal dalam diri mereka sesuai nilai-nilai kebajikan universal. Yang harus diperbaiki guru adalah guru harus sudah terbiasa dalam menangani kasus menggunakan segitiga restitusi. Sebelum dan setelah mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu dan apa perbedaannya? Sebelumnya, saya sebagai posisi kontrol penghukum, tapi saat mempelajari modul ini, saya belajar sebagai manajer. Perbedaannya, dulu saya tidak bisa membuat murid menyadari kesalahannya, tapi saat sebagai manajer, siswa saya lebih disiplin tanpa saya perintah, sehingga sekarang perasaan saya menjadi tenang, sedangkan dulu perasaan saya tidak tenang. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang dipraktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya saya sudah mempraktekkan segitiga restitusi, tapi hanya pada tahap validasi tindakan yang salah, tanpa menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan, sehingga ketika itu siswa saya merasa dirinya adalah orang yang paling bersalah, sehingga saat ini saya merasa bersalah kepadanya. Selain konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang lain yang menurut Anda penting untuk Anda pelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang harus dilakukan adalah kolaborasi dan komunikasi antara saya atau sekolah dengan wali murid agar dapat menciptakan budaya positif di sekolah maupun di rumah atau di lingkungan dimanapun siswa berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.